Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Puspitasari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Dusun Utara. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya difasilitatori oleh Dr. Anda Ajatati Sumiati MSc dan pengajar praktik saya Munadi SPD. Berikut adalah koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelum lanjut ke koneksi antar materi, berikut adalah kegiatan pemantik. Terdapat kutipan yang disampaikan oleh Bob Talbert yang berbunyi, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Berdasarkan kutipan tersebut, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang dipelajari saat ini? Kita, sebagai guru, sering kali mengalami dilema antara mengajarkan materi, menuntaskan materi hingga selesai, atau mengajarkan makna dari setiap mempelajari materi tersebut. Kutipan tersebut tersirat makna bahwa di balik segala sesuatu yang kita pelajari atau ajarkan pada murid, ada hal yang paling penting diajarkan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang dapat membentuk karakter atau etika pada murid. Kaitan antara kutipan tersebut dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini adalah, sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus mengedepankan etika sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, karena keputusan tersebut harus bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Selain itu, keputusan yang kita ambil haruslah berpihak pada murid dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Dalam pengambilan keputusan terdapat 3 jenis prinsip berpikir, yaitu berdasarkan hasil akhir, peraturan, dan rasa peduli. Apapun prinsip yang digunakan dalam mengambil keputusan haruslah bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal yang berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga nantinya keputusan yang diambil akan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan kita. Selanjutnya, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Selama proses belajar mengajar berlangsung, tidak jarang dapat muncul permasalahan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus peka terhadap permasalahan yang terjadi di kelas atau sekolah kita, dan kita harus mampu memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan baik. Keputusan yang diambil dalam mengatasi permasalahan haruslah sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada murid, bersumber pada nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab. Secara tidak langsung, kita telah memberikan contoh dan teladan kepada murid bagaimana cara mengambil keputusan yang bijak, arif, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, sekarang terdapat kutipan yang disampaikan oleh George Wilhelm Friedrich Hegel yang berbunyi, pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Sekarang pertanyaannya, apakah maksud dari kutipan ini? Jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini, jelaskan pendapat Anda. Maksud dari kutipan tersebut adalah bahwa melalui pendidikan yang dimiliki, maka akan membuat seseorang memiliki etika. Ketika seseorang memiliki etika yang baik, maka seseorang tersebut akan dapat berperilaku sesuai norma, nilai, dan hukum yang berlaku. Jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang saya alami di modul 3.1 adalah perilaku etis yang dimiliki seseorang dalam pendidikan akan mempermudah dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Berikut adalah rangkuman kesimpulan pembelajaran atau koneksi antar materi dari setiap modul yang sudah dipelajari. Pertanyaan yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara terdiri dari 3 semboyan, yaitu yang pertama,
Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarsa, dan yang ketiga Tut Wuri Handayani. Ketiga semboyan tersebut memiliki makna masing-masing yang dapat dijadikan landasan dalam mengambil sebuah keputusan, seperti yang pertama, memberikan teladan dan contoh akan keputusan yang bijak menjadi teladan yang patut ditiru. Kemudian yang kedua, hasil keputusan yang dibuat mampu membangun kerukunan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan demi memperbaiki kualitas diri mereka. Yang ketiga, seorang pemimpin harus mampu mendorong semangat saat mengambil keputusan, sehingga diperoleh keputusan yang diharapkan dan tidak merugikan orang lain. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang harus dimiliki seorang guru penggerak dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi prinsip pengambilan keputusan yang akan digunakan sesuai dengan kasus atau masalah yang sedang terjadi. Pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Kegiatan coaching yang dipelajari pada modul 2.3 dapat menjadi bekal untuk kita dalam mengambil keputusan. Kegiatan coaching dilakukan dengan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pengajuan pertanyaan yang berbobot. Pada saat sedang mengambil keputusan, juga dapat dilakukan sesuai kompetensi pada kegiatan coaching tersebut, sehingga dapat membantu kita dalam menggali banyak hal terkait permasalahan yang terjadi sebelum menentukan keputusan yang benar. Dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini, kita diberikan panduan tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan yang akan kita ambil. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangatlah penting, terutama dalam mengelola kasus dilema etika. Guru seperti ini akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri, memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah terkait dilema etika akan mampu diselesaikan dengan kepala yang dingin dan hati yang tenang, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan harapan serta langkah yang sistematis. Pertanyaan yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika harus didasari oleh nilai-nilai yang dianut pendidik. Adapun nilai-nilai yang dimaksud merupakan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, seperti kejujuran, menghormati, tanggung jawab, dan lain-lain. Dalam menganalisis kasus dilema etika harus didasari dari nilai-nilai kebajikan tersebut. Keputusan yang diambil dapat menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. Jika nilai-nilai yang dianutnya adalah nilai-nilai yang positif tentunya. Lalu, selanjutnya, pertanyaan yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat dapat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman? Pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, yaitu disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan,
semua akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Lalu, apakah ada tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema etika adalah perasaan tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak, apalagi jika kasusnya itu bersinggungan dengan senior. Namun, dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, serta mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan, dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Dalam pengambilan keputusan harus berpihak pada murid. Diketahui bahwa setiap anak itu berbeda-beda, memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, di dalam pembelajaran, strategi yang dapat digunakan agar berpihak pada murid adalah dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, sehingga akan tercipta merdeka belajar sesuai potensi murid yang berbeda tersebut. Pertanyaan yang ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek bagi murid, entah itu dampak positif ataupun dampak yang negatif. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan diperlukan kehati-hatian. Pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat, benar, dan bijak melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar salahnya. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin sebaiknya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan mengacu pada pembelajaran yang memenuhi potensi murid. Selanjutnya, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang bisa diambil terkait pembelajaran modul ini dan kaitannya dengan modul sebelumnya adalah sebagai berikut. 1. Pengambilan keputusan harus berpedoman pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 2. Berpegang teguh pada nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, khususnya nilai berpihak pada murid dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. 3. Keputusan yang diambil harus mengedepankan masa depan murid. 4. Pengambilan keputusan berpengaruh pada pengajaran memerdekakan murid sesuai dengan perbedaan potensi yang dimiliki oleh murid. Yang selanjutnya, seorang pemimpin harus memiliki kompetensi sosial emosional yang baik agar dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri, mampu mengelola emosi, dan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dan yang keenam, sebelum mengambil keputusan, diperlukan teknik coaching sehingga dapat diperoleh informasi sebanyak-banyaknya untuk membuat keputusan yang bijak. Lalu, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika, rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Sejauh ini, saya cukup memahami materi pada modul ini, sehingga pada proses penerapannya sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan. Adapun hal-hal yang saya pahami adalah, yang pertama, perbedaan mendasar antara kasus dilema etika atau rujukan moral dapat dilihat dari pilihan pengambilan keputusannya. Jika kedua pilihan tersebut sama-sama benar, maka itu merupakan kasus dilema etika. Namun, jika benar salah, maka kasus tersebut merupakan kasus rujukan moral. Selanjutnya, yang kedua, terdapat 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, yaitu individu lawan kelompok,
rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Selanjutnya, yang ketiga, terdapat 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya, yang keempat, adapun 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, yaitu mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta, pengujian benar salah, paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan, melihat kembali keputusan, dan merefleksikannya. Adapun hal-hal yang menurut saya di luar dugaan bahwa ternyata di dalam mengambil keputusan ini berkaitan dengan pembelajaran pada modul-modul sebelumnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Ya, saya pernah. Namun, sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa dalam mengambil keputusan terdapat prosedur pengujian keputusan yang akan diambil, sehingga keputusan yang diambil pun tidak mempertimbangkan dampak yang akan terjadi ke depannya. Akan tetapi, setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menganalisis kasus-kasus dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip berpikir, dan 9 langkah pengujian keputusan, di mana keputusan yang diambil berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran pada modul ini? Perubahan yang saya alami setelah mempelajari modul ini yaitu, yang pertama, saya menjadi mengetahui prosedur dalam menganalisis suatu kasus atau masalah, yakni dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, saya menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil sebuah keputusan. Lalu sekarang, menurut Anda, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari modul ini tentu sangat penting, baik itu sebagai individu ataupun sebagai pemimpin, karena modul ini dapat membuat saya berkembang menuju arah yang lebih baik. Saya juga menjadi mampu mengambil sebuah keputusan terbaik, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.